Pernahkah Anda melihat rumah kanibal? Namun ada seorang lelaki tua menakutkan yang tinggal di dalamnya. Dia tidak pernah mengizinkan siapapun untuk mendekati rumahnya, bahkan halaman rumputnya. Suatu hari, seorang gadis kecil lewat. Detik berikutnya. Turun dari halaman saya. Gadis kecil yang ketakutan mengendarai sepeda. Apakah kamu ingin aku memakanmu? Tidak, pergi. Cepat. Gadis kecil yang ketakutan lari dan lari mencari orang. Orang tua yang marah menghancurkan sepedanya. Adegan ini kebetulan dilihat oleh anak laki-laki di seberang jalan. Suatu hari, seorang teman gemuk memintanya untuk bermain basket. Bocah gemuk yang canggung memukul bola, menyebabkan bola jatuh di halaman orang tua itu. Dua orang tidak berani mengambil langkah lagi. Sekarang temanku berkata jika aku kehilangan bola ayahku akan memukul pantatku. Jadi anak itu berlari. Kemudian orang tua yang aneh itu berlari keluar. Angkat dia dan siapkan dia untuk kasih pelajaran. Tapi detik berikutnya lelaki tua aneh itu tiba-tiba jatuh ke tanah. Sepertinya dia terkena serangan jantung. Ambulans dengan cepat membawa lelaki tua aneh itu pergi. Bocah itu merasa sangat bersalah sekarang. Apakah orang tua itu sudah mati? Apakah aku seorang pembunuh? Suara dering telepon di tengah malam membangunkan bocah itu. Tapi setelah terhubung tidak ada yang bicara. Anak penasaran menelepon lagi. Tiba-tiba, telepon berdering dari rumah lelaki tua yang aneh itu. Dia melihat ke sisi lain dengan terkejut. Lalu tiba-tiba sebuah tangan terulur dari belakang punggungnya. Kemudian monster muncul di depannya. Jangan takut. Ternyata pengasuh dan pacarnya mencoba menakuti bocah itu. Kemudian pacar pengasuh juga berbicara tentang lelaki tua yang aneh itu. Orang tua yang aneh itu biasa berbicara dengan rumah. Kakak mabuk-mabuk. Pergi ke halaman orang tua yang aneh itu dan mengutuk. Bahkan menginjak-injak rumput. Kemudian pintu rumah anehnya terbuka. Di dalam pintu ada layang-layang yang hilang ketika dia berusia 10. Kakak masuk dengan cara yang aneh. Pintunya tertutup sekarang. Rumah ini benar-benar hidup. Itu akan menarik Anda terlebih dahulu dengan sesuatu. Lalu menipu orang ke pintu. Lalu ditelan. Dua anak laki-laki di seberang juga selalu mengawasi rumah aneh itu. Suatu hari, seorang gadis tertarik padanya. Ya ampun. Mereka bergegas keluar berteriak untuk menghentikannya. Tapi dia bertingkah seolah dia tidak peduli dengan hidup. Beberapa detik kemudian rumah itu tiba-tiba membuka mulutnya. Gadis yang dibawa oleh rumah selangkah demi selangkah lebih dekat ke mulutnya. Itu tidak baik, rumah monster ingin memakan orang. Dua anak laki-laki mencoba menarik gadis itu kembali. Pada saat ini, pengasuh memanggil mereka untuk makan malam. Rumah monster dengan cepat kembali ke bentuk aslinya. Anak laki-laki itu membawa mereka kembali ke kamarnya. Pada saat ini mereka mendengar anjing menggonggong di lantai bawah. Anjing itu sepertinya melihat sesuatu di rerumputan. Tiba-tiba sebuah lidah keluar dan membungkus anjing itu. Jadi anak laki-laki memutuskan untuk mencari polisi. Sekarang bocah gendut itu melihat rumah memuntahkan bolanya. Setelah itu, langsung main. Ada wajah iblis di atas bola. Tiba-tiba sirene polisi berbunyi. Polisi telah tiba. Mereka buru-buru memberi tahu polisi bahwa ada monster di rumah. Makan satu orang dan satu anjing. Polisi mengira mereka bercanda. Jadi bocah itu dengan sengaja memprovokasi monster itu. Tapi monster ini pintar dan tidak bereaksi. Polisi menyeret kepala anak laki-laki itu untuk mengajar mereka. Lalu mengunci kalian di dalam mobil. Setelah itu, polisi membuat lingkaran. Tiba-tiba rumah itu hidup kembali. Dia mengulurkan tangan dan meraih pria ini dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Polisi lain melihat ini dan melarikan diri. Dia berpikir dia bisa lari, kemudian mengubah target ke mobil polisi. Monster itu meraih mobil dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Sekarang mereka melihat bagian bawah rumah yang menakutkan ini. Ini pasti perut monster.
Pada saat terakhir mereka bergegas keluar dari mobil. Tapi sekarang pintunya tertutup. Monster ini mengantuk setelah makan. Anak-anak menyalakan senter mereka dan mencari tahu apa yang sedang terjadi. Ini adalah rumah yang aneh. Bisa makan orang. 3 anak tertelan olehnya. Monster sepertinya tidak merasakan keberadaan anak-anak sekarang. Jadi mereka diam-diam menyalakan senter, menemukan foto pernikahan di dinding. Pemilik wanita terlihat sangat aneh, terlihat seperti raksasa. Kemudian mereka pergi ke bawah. Tanpa diduga menemukan mayat di tanah. Ini mungkin istri orang tua yang aneh. Anak itu tidak bisa berdiri sekarang. Beberapa detik kemudian, kerangka kering muncul di tanah. Ini membangunkan monster itu. Lalu melemparkan bocah itu ke ruang bawah tanah yang menakutkan. Lihat tempat ini, mungkin ini perut monster. Gadis itu dengan cepat memeluk lampu kamar. Ini pasti ujung lidah monster. Tindakan ini membuat monster itu muntah. Meludah semua anak di luar. Sekarang lelaki tua aneh itu kembali, ternyata dia hanya terluka sedikit. Tiba-tiba lelaki tua itu berteriak ke arah rumah istri. Jadi monster itu adalah istrinya. Dulu istrinya karena tubuhnya yang besar. Dianggap sebagai monster untuk dikunjungi semua orang. Tapi lelaki tua yang aneh itu mencintainya. Lalu kalian berdua pergi ke tempat yang tidak ada yang tahu. Bangun satu rumah. Tapi seringkali ada anak-anak berlarian untuk mengejeknya. Bahkan melemparkan telur busuk padanya. Dia sangat marah tapi dia benar-benar patah hati. Beberapa detik kemudian, dia melewatkan langkahnya dan jatuh ke tanah. Sayangnya, itu menuangkan semen sekarang. Gadis itu segera menuangkan beton dengan rumah. Jadi jiwa dan rumahnya adalah satu tubuh. Karena dia menyimpan dendam mendalam terhadap anak-anak. Itu sebabnya lelaki tua yang aneh itu sangat galak. Memperingatkan anak-anak bahwa mendekati rumah akan berbahaya. Monster itu benar-benar gila sekarang. Tumbang untuk mengejar orang tua dan 3 anak. Sekarang bocah gendut itu mengemudikan ekskavator untuk memancing rumah ke lubang besar. Tapi tidak menyangka monster itu langsung berubah. Sepertinya itu menjadi lebih menakutkan. Sekarang lelaki tua itu mengeluarkan dinamit dan ingin meledakkan kekasihnya. Tapi terlempar ke samping oleh monster itu. Pada saat ini, anak laki-laki itu mengambil bahan peledak dan naik ke dalam rumah. Langsung membuang bahan peledak di dalam cerobong asap. Lalu ada suara gedoran. Monster yang meledak. Jiwa istri dan cintanya semua dibebaskan. Orang tua yang aneh memahami cinta lebih baik dari siapapun. Melindungi orang yang dicintai dari disakiti oleh orang lain. Meski cinta tak membedakan baik dan buruk. Tahu itu jahat tapi tidak bisa pergi. Tidak bisa berkolusi untuk melakukannya. Kepribadian seperti itu membuat orang lain menghormati. Film berakhir di sini. Sampai jumpa di film lainnya.